Untuk kelompok saya, kelompok 5, tinggal Rizky Bapak yang belum join, Pak. Terus kelompok 6? Kelompok 6 siapa kelompok 6? Halo. Iya, Bapak. Untuk kelompok 6 ini insya Allah sudah lengkap semua, Pak. Oke, berarti kelompok 6 dulu aja ya. Gimana kelompok 6 siap? Kelompok 6 siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, silakan kelompok 6 dulu kalau begitu ya. Presentasi. Monggo studi kasus dulu enggak apa-apa kalau memang pembagiannya studi kasus ya. Nanti kemudian dilanjut oleh kelompok 5. Terus sesi diskusi ya atau tanya jawab. Oke. Kemudian untuk moderator, apakah sudah ditentukan siapa moderatornya? Siapa? Iya, untuk Moderator? moderator saya, Pak. Saya sendiri. Loh, katanya Mbak Ratna kelompok 6. Oh, Gimana? Baik, Pak. Mungkin bisa saya jadi moderator, Pak. Oke, wes. Ya, silakan. Wes, silakan ya dimulai ya teman-teman. Mohon untuk menyimak dan nanti mendiskusikan apa yang menjadi bahasan ya di pertemuan kita hari ini. Ya. Kita segera mulai saja karena ada dua kelompok dan nanti kita akan membahas secara garis besar pertemuan-pertemuan kita sebelum UAS ya. Oke, silakan Mas dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Afif, selaku dosen manajemen operasi dan teman-teman yang berbahagia. Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat melakukan kelas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja bisa mempresentasikan dari kelompok 6. Waktu dan tempat saya persilakan. baik. Terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 6 mempresentasikan study case yang kita ambil. Sebelumnya, di sini dari kelompok 6 akan membahas mengenai studi kasus proses pemeliharaan, rehabilitas, peralatan dalam menunjang proses produksi yang kita ambil dari materi kelompok 5. Nah, study case yang kita ambil sendiri itu dari PT Sumber Urip Sejati. Nah, sebelumnya anggota dari kelompok kami, kelompok 6, untuk yang pertama ada saya sendiri, Ratna Maesa Putri, dengan 3 NIM akhir 017, lalu Sinta Aisyah Ambami, dengan 3 NIM akhir 028, lalu ada Muhammad Farhan Akbar, dengan 3 NIM akhir 022, lalu yang terakhir ada Alvandio Firki Firgiawan, dengan 3 NIM akhir 064. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi perindustrian telah memberikan pengaruh besar terhadap budaya lingkungan pekerjanya, sehingga bekerja secara produktif dan bermutu akan semakin menjadi tuntutan. Bahkan, persyaratan di era globalisasi agar tetap
kompetitif dan berkembang, menurut Mary dan Wijaya 2016. Nah, dalam meningkatkan mutu, selalu ada banyak cara dan alat yang dapat digunakan. Cara ini tidak hanya digunakan untuk mutu perusahaan manufaktur saja, namun juga mutu untuk lingkungan tempat kerja, menurut Rostarika 2008. Lalu PT Sumber Urip Sejati adalah suatu perusahaan manufaktur yang berdiri sejak 1981 ini di Surabaya yang bergerak dalam bidang industri rancang bangun kendaraan. Melalui lini produknya yang mencakup komponen suku cadang dan importir onderdil di industri kendaraan, PT Sumber Urip Sejati menawarkan berbagai jenis rancangan bangun kendaraan mulai dari pemasangan lantai atau derailleur, lalu pembuatan serta membuat dump truk dengan berbagai jenis ukuran sesuai permintaan. Dalam menjaga kepercayaan pelanggan, maka semua pesanan konsumen harus diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut tidak lepas dari hasil kerja sama karyawan di semua departemen yang turut adil untuk memajukan perusahaan tersebut. Salah satunya adalah divisi gudang, karena aktivitas pada gudang secara langsung membantu kelancaran proses produksi rancang bangunan kendaraan. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Gudang dapat dikenal sebagai fasilitas penyimpanan produk atau bahan baku untuk mengantisipasi fluktuasi barang tersebut. Gudang adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang. Barang-barang yang disimpan di dalam gudang dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau suku cadang, penyimpanan barang atau produk dalam satu gudang atau storage, diatur dan ditata sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditentukan. Lalu di sini ada metode-metode terbaik yang digunakan untuk menjaga gudang tersebut. Untuk yang pertama ada metode penyimpanan acak, yaitu penyimpanan item yang datang di setiap lokasi yang tersedia, di mana setiap item mempunyai probabilitas sarana pada setiap lokasi. Penetapan barang hanya memperhatikan jarak terdekat menuju satu tempat penyimpanan. Dengan perputaran penyimpanan menggunakan sistem first in, first out, atau FIFO. Lalu yang kedua ada metode penyimpanan tetap. Barang disimpan pada lokasi tertentu tergantung karakteristik barangnya. Dalam hal ini, barang tidak dapat diletakkan di sembarang tempat karena karakteristik barang seperti dimensi, berat, dan jaminan keamanan pada setiap barang yang tidak sama. Lalu kelebihan dari metode ini adalah lokasi penyimpanan menjadi lebih teratur dan lebih terorganisasi. Lalu yang ketiga ada metode class-based decided storage. Metode ini merupakan gabungan antara random storage dan dedicated storage. Metode class-based dedicated storage membagi setiap produk yang ada ke dalam 3 tempat atau 5 kelas berdasarkan perbandingan storage-nya. Selain itu, pengaturan tempat dirancang lebih fleksibel dengan cara membagi tempat menjadi beberapa bagian. Lalu yang terakhir ada metode shared storage. Merupakan model penyimpanan di mana kebutuhan ruang menyimpan
diminimasi. Produk yang berbeda menggunakan slot penyimpanan yang sama, walaupun hanya satu produk menepati satu slot ketika satu slot tersebut diisi. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan dari kelompok saya. Yang selanjutnya ada metode 5S. Metode yang digunakan oleh PT Sumber Urip Sejati. 5S dalam suatu perusahaan sangat penting untuk menghilangkan pemborosan. Bahwasanya 5S merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu dan harus diterapkan dengan memperhatikan sasaran tertentu. Menurut Osada 2014. Berikut adalah tujuan-tujuan 5S yang ada di dalam buku Sikap Kerja 5S menurut Osada 2014. Yang pertama ada keamanan. Pemilihan dan penataan kedua kata tersebut menjadi ciri khas pada poster-poster dan surat kabar bahkan di perusahaan-perusahaan kecil karena berperan besar dalam masalah keamanan. Yang kedua ada tempat kerja yang harus rapih, memiliki keamanan yang terjamin sehingga tidak mengalami kegagalan. Yang ketiga ada efisiensi, menggunakan peralatan yang baik dan memelihara peralatan tersebut agar tidak terbuang sia-sia dan lebih menghemat waktu. Yang keempat ada mutu, untuk menghasilkan produk yang baik, maka memerlukan elektronika dan mesin yang tingkat presisi dan kebersihannya tinggi. Yang kelima, kemacetan. Agar bisa menghindari dari berbagai masalah mulai dari kemacetan mesin karena kotoran yang mengendap, ataupun kemacetan dalam ingatan karyawan karena ingatan seseorang bisa saja salah, maka diperlukan petunjuk untuk melengkapi dalam menjalankan tugasnya. Next. Yang selanjutnya ada tujuan 5S. Yang pertama, memudahkan dalam pencarian suatu barang atau peralatan yang diperlukan dalam bekerja sehingga mengurangi kelelahan bekerja. Yang kedua, barang-barang yang sudah tidak terpakai mudah dikenali. Tidak mudah dikenali. Yang ketiga, sistem standar mudah dipahami dan terlihat jelas. Yang keempat, memperbaiki kondisi fisik kerja sehingga tidak ada benda yang berlebihan dan tempat kerja menjadi luas. Yang kelima, menurunkan tingkat kerusakan produk dan alat produksi. Yang keenam, mewujudkan citra positif di mata pelanggan yang tercermin dari kondisi tempat kerja yang rapih dan bersih. Yang terakhir, lokasi menjadi lebih teratur atau tidak berantakan. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan rancangan 5S yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perancangan metode 5S. Tahap ini merupakan tahap paling awal dari penerapan metode 5S. Maksud perancangan di sini adalah lebih kepada perencanaan apa saja yang akan dilakukan nantinya pada tahap penerapan. Misalnya saja menentukan lokasi yang dianggap bermasalah, menentukan peralatan apa saja yang perlu diterapkan metode 5S ini, serta bagaimana cara menanggulanginya. Yang kedua, sosialisasi metode 5S. Tahap sosialisasi ini adalah tahapan selanjutnya setelah perencanaan dilakukan. Pada tahap ini, melalui bantuan dari pimpinan perusahaan, dilakukan sosialisasi kepada semua karyawan mengenai penerapan metode 5S yang akan dilakukan. Yang ketiga, penerapan metode 5S. Tahapan ini dilakukan untuk merealisasikan perencanaan metode 5S yang telah dibuat oleh 5 aspek yang akan diterapkan, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Next. Metode penelitian. Yang pertama, penentuan jumlah responden, yaitu menentukan jumlah responden dengan menggunakan solving formula. Yang kedua, penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini bersifat tertutup, di mana pada setiap pertanyaan terdapat jawaban yang telah direncanakan dan responden hanya dimintai mengisi sesuatu. Yang ketiga, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.
Suatu kuesioner reliabilitas handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Yang terakhir, evaluasi hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui presentasi 5S yang ditetapkan pada gudang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi adalah analisis yang dilakukan dengan analisis deskripsi untuk memberikan gambaran tentang suatu data, seperti persentase yang digunakan untuk mengetahui variabel-variabel kuesioner. Hasil dari pengisian kuesioner dan persentase yang diketahui dengan skor dan kriteria evaluasi program 5S yang telah diolah. Next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis perusahaan sudah menerapkan 5S pada manajemen penataan gudang, namun pada pelaksanaannya masih kurang baik atau terbilang cukup. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi 5S pada gudang 3 PT Sumber Urip Sejati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti tadi presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin kurang jelas dari presentasi dari kelompok 6, silakan menekan tombol raise hand dan menyampaikan pertanyaannya, lalu mengirim pertanyaannya dalam kolom chat. Terima kasih.
Saya izin bertanya dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Marcelo dengan NIM 024. Izin bertanya, tadi kan udah disebutkan 5 aspek dalam metode penerapan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Namun tadi belum dijelaskan apa yang dimaksud dari 5 aspek tersebut. Mungkin bisa dijelaskan 5 aspek tersebut itu maksudnya itu apa aja? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Marcelo. 5S itu singkatan dari 5 kata dalam bahasa Jepang yang diawali oleh huruf S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai Seiri itu ringkasan, Seiton rapi, Seiso resiko, Seiketsu rawat, dan Shitsuke itu rajin. Bagaimana Marcelo? Apa sudah terjawab? Oke, terima kasih. Iya, Irsyad Dava bisa menyampaikan pertanyaannya. Mas Irsyad Dava, silakan menyampaikan pertanyaannya.
Oh ya, baik, Iza Alfa. Mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan dari Iza Alfa. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa open mic karena error. Saya Iza Alfa, NIM akhir 007, izin bertanya, apakah metode 5S dapat diterapkan dalam semua jenis perusahaan? Kemudian, apakah metode 5S tersebut memiliki dampak buruk terhadap perusahaan? Apabila memiliki dampak buruk, bagaimana menurut presenter cara menangani dampak buruk tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh kelompok 6. Baik, Vanessa silakan open mic. Ya, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Aisyah Kamila dengan NIM akhir 027. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Kenapa sih kita, maksudnya aku dan teman-teman yang lain ini harus menggunakan metode-metode yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi? Kayak contohnya metode penyimpanan acak, metode penyimpanan tetap, dan yang lainnya. Dan menurut kelompok penyaji, seberapa penting sih metode-metode yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi? Terus juga gimana sebenarnya penggunaan metode 5S itu dalam contoh nyatanya? Sampai-sampai metode 5S tadi itu banyak tujuannya. Contohnya kayak mempermudah dalam pencarian barang. Kayak gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
bisa langsung mengirim pertanyaan di kolom chat ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Mungkin bisa diakhiri share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratna Meisa Putri dengan 3 NIM akhir 017 selaku moderator untuk kelompok 5. Di sini langsung saja untuk kelompok 5 menyampaikan materi yang akan dibahas. Kepada penyaji, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami kelompok 5 mempresentasikan dengan judul pemeliharaan dan realitas peralatan dalam menunjang proses produksi. Next. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizky Dayatullah dengan 3 NIM akhir 001. Yang kedua ada Salman Nabila dengan 3 NIM akhir 021. Yang ketiga ada Baskara Radiputra dengan 3 NIM akhir 010. Dan yang keempat ada saya sendiri, Marcella Masias Dupretujuh Purnomo dengan 3 NIM akhir 024. Next. Pengertian pemeliharaan atau maintenance, yaitu serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar fungsional dan kualitas. Next. Pentingnya pemeliharaan dalam menunjang proses produksi. Kelancaran proses produksi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu industri manufaktur dalam menghasilkan produk-produk berkualitas, ketepatan waktu, penyelesaian pembuatan, dan biaya produksi yang murah. Mesin industri bagian dan faktor penting dalam suatu usaha industri manufaktur selain sumber daya manusia atau SDM yang handal dan sarana penunjang lainnya, sehingga mesin industri memerlukan perhatian khusus yang dilakukan secara berkesinambungan agar dapat menunjang kelancaran beroperasi suatu produk industri. Kenapa perawatan mesin industri begitu penting? Dalam perkembangan industri, memungkinkan peralatan dan mesin-mesin industri atau mesin-mesin produksi akan melakukan serangkaian tugas yang panjang dan kompleks serta memiliki kesinambungan. Artinya dituntut adanya pelaksanaan pekerjaan perawatan secara terarah dan terencana dengan baik agar dapat memenuhi beberapa hal di antaranya menjamin ketersediaan dan kehandalan fasilitas industri atau peralatan dan industri, baik secara ekonomis maupun teknis agar dapat menunjang produksi seoptimal mungkin. Yang kedua, memperpanjang masa pakai atau usia fasilitas. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas. Yang terakhir ada menjamin keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Next.
Oke, tujuan pemeliharaan. Yang pertama, memperpanjang kegunaan aset. Terus yang kedua, menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 3. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi tidak terganggu. 4. Mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan. Next. Kemudian jenis pemeliharaan sendiri ada 6. Yang pertama, preventif, preventive maintenance, yakni pemeliharaan yang dilakukan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Nah, tujuannya agar produksi yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, ataupun ketepatan waktunya. Yang kedua, scheduled maintenance, yakni pemeliharaan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Yang ketiga, predictive maintenance, pemeliharaan di mana pelaksanaan didasarkan oleh kondisi aset. Pemeliharaan prediktif bisa disebut dengan perawatan berdasarkan kondisi. Kemudian yang keempat, emergency maintenance, pemeliharaan aset yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Yang kelima, breakdown maintenance, pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang terjadi ketika aset mengalami kegagalan dan menuntut perbaikan darurat atau berdasarkan prioritas. Kemudian yang terakhir, corrective maintenance, pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produksi. Maksudnya barang setengah jadi maupun barang jadi yang tidak sesuai dengan rencana. Lanjut. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau yang disebut tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama. Atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip reliabilitas antar penilaian? Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya untuk diukur. Dalam penelitian,
Rehabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas, yang kedua ada reliabilitas terwakili, yang ketiga ada reliabilitas seimbang. Yang reliabilitas stabilitas tersebut menyangkut usaha yang memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur. Setiap saat Anda mengukurnya, reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur, skornya haruslah sama atau hampir mirip. Yang kedua yaitu reliabilitas terwakili. Mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah reliabilitas seimbang atau equivalency reliability, yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional peralatan pengumpulan data dan atau pengamat-pengamat lainnya menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama. Bias menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut dengan teknik belah tengah. Next. Bagaimana cara menentukan reliabilitas? Cara menguji reliabilitas bisa melalui perhitungan biasa atau menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat atau bisa juga menggunakan SPSS. Cara pertama yaitu perhitungan manual menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. R11 sama dengan N per N-1 dalam kurung 1 min sigma A kuadrat per A pangkat AT kuadrat. Yang keterangannya R11 merupakan reliabilitas yang dicari, N merupakan jumlah item pernyataan yang diuji, sigma AT2, sigma AT kuadrat merupakan jumlah varian skor tiap-tiap item, dan AT kuadrat merupakan varian total. Jika nilai alfa setelah dihitung, jika nilai alfa lebih besar dengan 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika nilai alfa lebih besar dari 0,8, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakan sebagai berikut. Jika alfa lebih besar dari 0,9, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,7 sampai 0,9,
maka reliabilitas tinggi. Dan jika alfa 0,5 sampai 0,7, maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,5, maka reliabilitas rendah. Dan jika nilai alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Cara kedua, perhitungan menggunakan SPSS. Langkah pengujian reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama, klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Yang kedua, masukkan seluruh item variabel X ke items. Ketiga, pastikan pada model terpilih alpha. Yang keempat, klik OK. Pentingnya reliabilitas peralatan dalam menunjang proses produksi, karena nanti nilai dari perhitungan reliabilitas untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan raise hand dan mengajukan pertanyaannya serta menulis pertanyaan tersebut di dalam kolom chat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 5 telah menyampaikan materinya. Lalu ini yang bertanya bisa dibatasi 3 penanya ya, mengingat waktunya yang cukup singkat. Baik, terima kasih untuk yang ingin bertanya, silakan. Sembari menunggu pertanyaan untuk kelompok 5, silakan untuk kelompok 6 bisa menyampaikan jawaban dari penanya tadi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih untuk waktunya. Saya izin menjawab pertanyaan dari tadi Irsyad Dava. Pertanyaannya adalah, apakah metode 5S dapat diterapkan dalam semua jenis perusahaan? Kemudian, apakah metode 5S tersebut memiliki dampak buruk terhadap perusahaan? Lalu apabila memiliki dampak buruk, bagaimana menurut presenter secara cara menangani dampak buruk tersebut? Jadi, kalau menurut saya sendiri, metode 5S itu dapat diterapkan di semua perusahaan ya. Karena 5S itu cukup basic yang seharusnya dimiliki oleh jiwa para karyawan perusahaan, karena 5S itu mencakup ringkas, rapi, bersih, terawat, dan rajin. Nah, lalu mungkin ada dampak buruknya. Dampak buruknya sendiri yaitu berpengaruh bagi perusahaan, dapat dilihat dari situasi kerja yang tidak teratur, lalu banyaknya barang reject atau rework, lalu nilai absensi karyawan yang buruk, dan lain sebagainya. Lalu untuk menanganinya sendiri yaitu dengan cara menerapkan 5S tersebut. Karena 5S merupakan sistem manajemen dalam memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di tempat kerja. Sekaligus dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. 5S juga merupakan indikator pertama untuk menilai baik dan buruknya kinerja sebuah perusahaan.
Apakah cukup terjawab, Saudara Irsyad Dava? Oke, baik, terima kasih. Ya, Ustaz Budi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya, berkaitan dengan materi ini, apa sih yang menjadi masalah umum dalam pelaksanaan maintenance itu sendiri? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Panisa. Pertanyaannya, kenapa sih kita itu harus menggunakan metode-metode yang sudah dijelaskan tadi? Menurut kelompok penyaji, seberapa penting metode-metode tadi dan gimana sebenarnya penggunaan metode 5S itu dalam contoh nyatanya? Sampai-sampai metode 5S ini banyak tujuannya kayak mempermudah dalam pencarian barang. Akan saya jawab. Penting soalnya 5S itu sebagai acuan cara perusahaan menilai kinerja karyawan dan sangat berdampak pada perusahaan itu sendiri. Kayak datang tepat waktu, kondisi kantor yang bersih dan rapi. Kinerja cleaning service yang teratur dan sesuai job desk-nya. Datang sesuai jam kerja, karena jika gudang perusahaan itu tertata rapi, maka dampak untuk pencarian barang pun tersusun secara rapi dan mudah untuk dicari. Dan kenapa kita harus menggunakan metode tersebut? Ya, karena dengan metode tersebut, kita lebih bisa mengetahui secara tepat kinerja dari suatu perusahaan. Jadi sangat penting jika kita menggunakan metode tersebut, apalagi di bidang manufaktur. Contohnya penggunaan metode tersebut dalam kehidupan perusahaan seperti SEIRI atau ringkas dan SEISO resiko yang saling melengkapi apalagi di dalam pencarian barang pada suatu perusahaan. Bagaimana, Panisa? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, sudah jelas Farhan. Terima kasih.
Halo, ini kok sudah diam? Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Halo, tes, tes. Sudah terjawab semua teman-teman? Belum Bapak, ini rekan saya mau menjawab Pak. Oke, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Caca. Izin bertanya, izin membacakan soalnya kembali. Izin bertanya pada kelompok penyaji, faktor apa saja yang dapat dilaksanakan secara efektif dalam predictive maintenance? Ya, sesuai dengan penjelasan tentang definisi pemeliharaan, terutama dalam hal standar yang sudah ditetapkan, perlu diperhatikan ada beberapa faktor-faktor penting yang terkait. Yang pertama, spesifikasi. Yang kedua, standar operasi atau pemakaian atau produksi maintenance atau pemeliharaan. Yang ketiga, rangkaian dan cara kerjanya. Kemudian yang terakhir, lingkungan. Bagaimana Caca? Oke, sudah terjawab. Ya, terima kasih kembali.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irsyad Budi Raja. Pertanyaannya, apa yang menjadi masalah umum dalam pelaksanaan maintenance? Secara umum ada dua permasalahan pokok. Yang pertama masalah teknis, yaitu usaha untuk menghilangkan timbulnya kemacetan yang diakibatkan oleh kondisi mesin atau peralatan yang tidak baik. Permasalahan ini harus dihadapi dengan penanganan teknis melalui perbaikan penggantian suku cadang atau penggantian mesin. Yang kedua, masalah ekonomis, menyangkut bagaimana usaha yang harus dikerjakan agar kegiatan pemeliharaan atau reparasi teknis dapat efisien. Jadi dalam permasalahan ekonomis yang ditekankan adalah masalah efisiensi. Bagaimana Irsyad? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Permisi Bapak, izin menyampaikan bahwa pertanyaan sudah terjawab semua Pak. Terima kasih. Permisi Bapak, permisi Pak Hafid. Ya, ya. Sudah dah? Sudah semua Bapak. Oh, ya. Oke, teman-teman. Itu tadi sudah berapa pertanyaan tadi? Ya, Mas. Berapa pertanyaan tadi? Untuk kelompok 5 ada ada 2 pertanyaan Bapak. Kelompok 6? Kelompok 6 ada 3 pertanyaan, Bapak. Oke, ya. Baik, makasih teman-teman. Tadi ya terkait dengan studi kasus, peletakan barang ya, maintenance, pemeliharaan, peletakan ya. Tadi ada metodenya, ada acak, ada teratur dan seterusnya. Sudah bisa dipahami teman-teman? Sudah bisa dipahami atau belum? Halo? Halo, halo.
Halo, Insya halo. Allah bisa. Nah, gitu. Ini saya nggak berbicara dengan HP ini ya. Mohon responnya. Kalau belum ya belum. Kalau sudah ya sudah. Ya sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ya, oke. Selain itu, teman-teman dari materi yang setelah UTS hingga saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Saya ingin bertanya Bapak, untuk absen di Siakadu masih 53%, Bapak? Ya, karena memang saya belum memberikan presensi. Kan itu kan presensi UTS toh. Ya, lah mohon juga dibantu PJ ya, Marcelo, untuk merekap kemarin siapa saja, karena saya mencatat kelas ini ada beberapa kali itu cukup banyak ya yang tidak hadir. Ada 2 kali pertemuan kalau nggak salah. Jadi kurang lebih ada 7 mahasiswa yang tidak hadir. Entah kenapa ya alasannya. Tapi saya catat itu sehingga cuman nama-namanya mohon nanti dikonfirmasi lagi ya. Tuh. Baik, Bapak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi materi yaitu ya yang akan keluar di UAS adalah yang setelah UTS kita kemarin ya, MRP, ada histogram atau terkait dengan apa itu namanya, grafik pengendalian, filosofinya ya dalam pengendalian mutu, terus termasuk ini pemeliharaan ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Halo. Halo, oke.
Teman-teman, sudah nggak ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Semuanya? Bisa, Bapak. Wes ya, bisa ya. Baik, kalau Insya bisa, Allah, Pak. ya semoga yang kita pelajari itu sedikit banyak bisa memberikan pemahaman tentang MO ya, teman-teman. Jadi MO itu prinsipnya adalah dalam bisnis apapun ya, operasional itu erat kaitannya dengan efisiensi ya, efisiensi biaya ya. Kemarin kita juga sudah membaca ya, mendengarkan teman Anda bagaimana tentang pengelolaan SDM juga di operasional gitu. Terus terkait dengan diagram-diagram itu fungsinya adalah supaya kita mutunya terjaga dengan biaya yang efisien ya dan efektif gitu ya. Intinya seperti begitu. Maka operasional itu sangat penting kita pelajari. Walaupun teman-teman bilang ini tetap kita kan bisnisnya digital ya, tapi dalam operasionalnya itu kan perlu ada hal-hal yang dipersiapkan ya. Nah itu supaya outputnya menjadi baik gitu ya. Jadi digital itu kan pemaknaannya tidak 100% kan digital. Pembayarannya bisa, atau marketingnya bisa, atau berapa persen menggunakan teknologi gitu kan. Sehingga teman-teman wajib ya dan harus paham juga bagaimana filosofi dari manajemen operasional itu sendiri gitu ya. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman paham, nanti di dunia praktisnya itu teman-teman bisa menerapkan teori dari MO ini ya, manajemen operasional ini gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Bapak. Ya, kalau cukup ya. Makasih teman-teman semuanya ya. Dipelajari ya, dibaca-baca lagi materi-materinya bagi yang pengen mempelajari subbab dari setiap pertemuan ya. Mohon nanti PC bisa membuatkan drive gitu ya, dikirim di grup atau di grup kelas Anda juga supaya bisa dipelajari untuk UAS dan juga untuk arsip ya, arsip pribadi Anda ke depannya nanti untuk bahan belajar ya. Baik, kita aja teman-teman ya, good luck nanti untuk UAS-nya, minggu tenang difungsikan untuk belajar dan pengembangan diri sehingga Anda nanti menjadi mahasiswa yang komplit gitu ya, yang matang gitu ya. Baik, cukup dari saya ya. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bapak. Ya, oke, sama-sama. Izin live ya.